adik-adik, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Coba adik-adik lihat, ada yang beda gak dari aku, dari kakak-kakaknya nih? Coba tebak, kakak pakai apa nih? Pakai topi ulang tahun. Siapa yang tahu hari ini siapa yang ulang tahun? Ada yang tahu siapa yang ulang tahun hari ini? Siapa ya? Aduh, siapa ya? Ya benar, gereja anak berulang tahun hari ini. Ada yang tahu keberapa ulang tahunnya? Yang ke-13. Wow, haleluya. Sudah yang ke-13 saja ya gereja anak ya. Kita masih tetap bersama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja anak yang ke-13. Tapi sebelum kita merayakan ulang tahun, kita beribadah dulu ya. Adik-adik semua duduk yang manis, kita memulai ibadah kita. Gak ada lagi yang ngobrol, tidak ada lagi yang makan. Mari kita tutup mata kita, lipat tangannya, lipat kakinya. Kita mau datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, mengucap syukur atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Kakak undang semua untuk mempersiapkan hati adik-adik untuk datang kepada Tuhan. Kita mau menjadi hati seorang hamba yang mau taat dan yang mau setia kepada Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk menyanyikan lagu Hati Seorang Hamba. Katakan ku tak membawa. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga, apapun juga. Saat ku datang ke dunia, katakan ku tinggal semua. Ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kakak undang untuk semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau lebih sungguh lagi menyembahku. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Bapa, kami ingin setia Tuhan. Kami ingin memiliki hati seorang hamba ya Bapa yang mau taat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari-hari yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih untuk kesehatan Tuhan, terima kasih untuk sekolah, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mulai ibadah kami ingin memuji, kami ingin menyembah nama-Mu Tuhan, kami ingin berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Engkau berkati dari awal pertengahan ke akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi nih, kakak mau nyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik semua sudah siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Siapa yang mau ikut jalan serta Yesus? Kita mau ikut jalan serta Yesus ya, semua adik-adik semuanya. Bilang apa sampai main musik? Musik. Jalan serta Yesus. Kita pakai gerakannya adik-adik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sorry kak, kita seperti biasa adik-adik ya. Setiap kata jalan kita akan balik arah. Oke, sekali lagi kita mau angkat lagu pujian Jalan Serta Yesus. Semuanya ke kanan, kiri, setiap kanan, kiri serta Yesuslah jalan dalam suka, jalan dalam suka kiri, jalan sertanya setia, jalan dalam suka, kiri, serta Yesus selamanya, jalan serta Yesus kanan, setiap kiri, serta Yesuslah jalan dalam suka kanan, kiri, jalan sertanya setiap hari, serta Yesus jalan dalam suka. Lebih cepat lagi kak, kiri, jalan sertanya setiap kanan, serta Yesus ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan, ku berlari, ke Kanaan, ku berlari, ke Kanaan, ku berlari, ke Kanaan, ku berlari, ku menari, ke Kanaan, ku menari, ku menari, ke Kanaan, ku menari, ku berlari, ke Kanaan, ku berlari, ku berlari, ke Kanaan, ku berlari sampai ke Kanaan. Aku anak raja, aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua haleluya. Haleluya. Haleluya.
capek belum adik-adik? Sudah capek belum Kak? Belum dong. Belum. Tapi semuanya adik-adik silakan duduk. Sekarang kita mau ngasih yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik mempersiapkan persembahannya. Nanti persembahannya dititip ke mamahnya biar nanti mamahnya berikan ke gereja. Oke adik-adik? Dipersilakan mempersiapkan persembahannya dulu. Udah, sekarang persembahannya diangkat di tangan kanan, kita mau berdoa. Kak Glory bisa pimpin doa persembahannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersuka cita karena kami boleh berkumpul bersama memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik dari yang kami punya, biar Tuhan Kau memberkati supaya boleh menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita mau angkat lagu pujian. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Haleluya, 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 haleluya. Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kakak undang kembali adik-adik untuk fokus, tidak ada lagi yang colek kanan, colek kiri, semuanya duduk yang manis. Adik-adik boleh tutup matanya, boleh dilipat tangannya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengejar hadir Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau mengikuti kebaikan yang Tuhan berikan. Kita mau memandang Tuhan. Kita memberikan hati kita untuk Tuhan. Mari adik-adik kita katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau menunggu. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu
tinggikan namanya. Kita sembah dia, kita sembah namanya. Karena hanya nama Yesus yang layak kita sembah adik-adik. Raja dari segala raja, Tuhan yang setia. Kau setia Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun anak-anak kami yang ada di rumah. Kami sudah memuji menyembah Tuhan dan tiba waktunya bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua, menolong anak-anak yang ada di rumah, menolong orang tua yang ada di rumah, sehingga setiap firman yang akan kami dengar dan renungkan itu boleh tertanam di dalam hati kami. Segala roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan, yang mencoba mencuri benih-benih firman Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan jam pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya luar biasa, semuanya Katiar berdoa dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita karena Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Baik adik-adik, semuanya sudah persiapkan Alkitabnya? Oke, kalau sudah, kita akan buka satu bagian firman Tuhan. Hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-21. Ya, Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ke-19. Ya, sudah semua? Sudah buka Yohanes 21 ayat yang pertama sampai 19. Oke, ya, hari ini adalah temanya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias. Adik-adik, beberapa minggu lalu kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan, ya. Kebangkitan Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib, lalu dia dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia bangkit, dia menampakkan dirinya pertama kepada Maria Magdalena, kemudian kepada murid-murid, kemudian kemarin kepada Thomas. Iya, Thomas yang tadinya bilang, pokoknya kalau saya tidak cucukkan jari saya ke tangannya atau ke perutnya, saya nggak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Ternyata Tuhan menampakkan dirinya kepada Thomas dan Thomas percaya. Hari ini firman Tuhannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang ada di tepi Danau Tiberias. Coba semuanya sudah pegang Alkitabnya, sudah buka? Iya, baik. Suatu hari murid-murid Tuhan Yesus itu sedang berkumpul. Lalu ada seorang muridnya yang namanya Simon Petrus, dengan ada teman-teman yang lain, ada Nathanael, ada juga Thomas yang tadi Katiar sebutkan. Petrus bilang begini, aku mau pergi menangkap ikan. Saya mau cari ikan. Lalu teman-temannya bilang, saya juga mau ikut, katanya gitu. Petrus bilang begitu, aku mau pergi nangkap ikan. Teman-temannya bilang, aku juga mau ikut dong, aku mau ikut nangkap ikan supaya ada yang kita makan. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka pergi. Mereka pergi ke Danau Tiberias, mereka naik perahu, mereka bawa jala. Bukan bawa pancingan ya adik-adik, kalau pancingan nanti dapetnya cuma satu. Tapi mereka bawa jala yang biasa dibawa oleh nelayan. Mereka pergi naik perahu. Apa yang terjadi ketika mereka sudah pergi ke tempat yang dalam, mereka tebarkan jalanya, mereka tarik jalanya, yang terjadi mereka nggak dapat. Waduh, nggak dapat, mereka sudah cari semalam-malaman, mereka nggak dapat ikannya. Mereka cari ke tempat lagi, kita pergi ke daerah sana, nanti siapa tahu di sana banyak ikan. Wah, mereka pergi, mereka dayung lagi perahunya, lalu mereka tebarkan jalannya lagi, tapi ketika mereka tarik mereka nggak dapat. Ketika hari sudah mulai pagi adik-adik,
Dan mereka sudah capek karena sudah semalaman mereka nggak dapat ikan. Lalu mereka lihat, ada siapa itu di pinggir? Ada siapa itu di pinggir ya? Terus orang yang di pinggir itu, adik-adik tahu siapa? Ternyata dia Tuhan Yesus. Cuman karena murid-murid itu ada di tengah danau, mereka nggak jelas. Mereka hari itu masih pagi-pagi sekali, matahari belum terbit, baru terbit, belum keluar semua matahari, jadi belum terang. Lalu siapa? Lalu orang yang di pinggir itu bilang, "Hei, kalian punya ikan nggak? Apakah kalian udah sarapan belum?" Mereka lihat, siapa itu ya? Ketika mereka semakin coba lihat, mereka dayung. Mereka lihat, itu Tuhan. Lalu muridnya bilang begini, "Tidak, kami nggak punya ikan. Kami udah semalam-malaman cari ikan ke sana, ke sini, tapi nggak ada." Lalu Tuhan Yesus bilang apa? "Coba kalian tebarkan jalannya ke sisi kanan. Coba kalian tebarkan jalannya ke sisi kanan." Apa yang terjadi adik-adik? Petrus dan teman-temannya taat. Mereka tebarkan jalannya kembali, padahal mereka sudah coba, nggak dapat. Tapi ketika Tuhan bilang coba tebarkan lagi ke sisi kanannya, ke sisi kanan perahu, mereka tebarkan. Apa yang terjadi? Ketika mereka tebar, mereka menunggu beberapa saat, lalu mereka tarik. Wah, adik-adik, yang tadinya mereka cari ikan gak dapet, yang tadinya mereka sudah pindah ke tempat yang ini, pindah ke tempat yang itu, mereka cari gak dapet, tapi ketika Tuhan suruh dan mereka taat, mereka tarik gak kuat adik-adik. Mereka tarik ikan-ikan besar itu ada di dalam jalannya, mereka tarik untuk masuk ke perahu. Lalu Petrus bilang, "Itu Tuhan." Dia sadar kalau yang nyuruh mereka itu Tuhan. Waktu Petrus dan teman-temannya cari ikan, mereka buka jubah mereka. Ketika Petrus tahu yang di pinggir Danau Tiberias itu Tuhan Yesus, Petrus segera pakai jubahnya. Apa yang dia lakukan? Dia langsung terjun ke dalam Danau Tiberias. Dia mau nyamperin Tuhan Yesus. Saking dia bersuka citanya karena Tuhan memberkati mereka dengan ikan-ikan yang besar. Petrus terjun ke dalam Danau Tiberias, dia berenang. Dia samperin Tuhan Yesus yang ada di pinggir danau. Tuhan bilang, "Mari sarapan." Ternyata adik-adik, Tuhan memberkati mereka dengan ikan yang banyak mereka dapat. Tapi ternyata juga Tuhan menyiapkan sarapan. Tuhan tahu kalau murid-murid itu sudah kecapean cari ikan semalaman. Tuhan tahu kalau mereka mengalami lapar. Tuhan tahu kebutuhan murid-muridnya yang ada di dalam perahu itu. Tuhan siapkan sarapan tanpa murid-muridnya minta. Tuhan siapkan. Lalu akhirnya Petrus nyamperin Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain juga nyamperin Tuhan Yesus ke tepi Danau Tiberias dan lihat 153 ekor. Alkitab mencatat ikannya itu sebanyak 153 ekor. Alkitab bilang dan sungguh pun sebanyak itu jalanya tidak sobek. Wah, luar biasa ya. Ikan-ikan mereka tarik ke pantai Danau Tiberias. 153 ekor banyaknya dan ikan itu jala itu tidak sobek. Adik-adik, ketika mereka sampai di tepi danau, di pantai, Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Lihat bahwa Tuhan Yesus juga menyediakan roti. Tuhan Yesus menyediakan makanan untuk tubuh mereka. Dan murid-murid hari itu bersuka cita karena mereka bertemu kembali dengan Tuhan mereka, dengan Tuhan kita yang sudah bangkit dari kematian. Untuk kesekian kalinya mereka bertemu dan hari itu Tuhan Yesus memberi mereka berkat yang luar biasa. Mereka dapat ikan di dalam danau, lalu mereka diberi sarapan pagi yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, apa pelajarannya buat kita? Ketika kita taat, Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah. Apa yang harus kita lakukan seperti murid-murid? Taat, dengar perintah Tuhan, taat. Tuhan bilang tebarkan jalannya,
kalau Petrus dan teman-temannya tidak tebarkan, mereka tidak akan dapat ikan. Tapi ketika Tuhan bilang tebarkan, mereka taat. Taat artinya apa? Mereka lakukan tanpa bertanya, kenapa Tuhan? Saya kan sudah tadi tebarin, tapi saya nggak dapat ikan. Kenapa Tuhan sekarang suruh lagi? Mereka nggak tanya-tanya begitu. Ketika Tuhan bilang tebarkan, mereka langsung menebarkan. Dan akhirnya mereka mendapat berkat yang luar biasa. Sama halnya dengan adik-adik dan Katiar. Di mana kita tahu perintah Tuhan? Di mana kita tahu perintah apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Bagaimana kita tahu semua perintah Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Saya sudah punya Alkitab, Kak, tapi saya nggak tahu firman Tuhan, nggak tahu perintahnya apa. Bagaimana kita mau tahu perintah Tuhan kalau kita cuma punya Alkitab ditutup lalu ditaruh? Kita nggak akan tahu perintah Tuhan. Tapi kita apa yang harus kita lakukan? Kita baca firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, di dalamnya berisi firman-firman yang harus kita lakukan. Lalu kita lakukan dan lihat, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tahu semua yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang adik-adik perlukan. Tuhan tahu apa yang mama-mama di rumah perlukan. Tuhan tahu apa yang Katiar perlukan. Tuhan tahu apa yang diperlukan semua jemaat Tuhan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita taat untuk melakukan perintah Tuhan? Apa selama ini kita cuma minta, Tuhan saya minta ini, saya mau ini, saya mau ini, sama mau ini. Lalu ketika Tuhan belum kasih, lalu mulai bilang lagi, Tuhan gimana sih? Saya udah berdoa, saya sudah minta, sudah ini, tapi Tuhan tidak kasih. Gimana nih Tuhan nih? Hari ini Katiar tanya, kita sudah lakukan firman Tuhan belum? Kita sudah lakukan apa yang Tuhan mau belum? Kita sudah lakukan apa yang Tuhan perintahkan belum? Nah, setelah mereka sarapan, Tuhan Yesus bicara kepada Petrus. Tuhan tanya sama Petrus begini, Petrus, kamu mengasihi saya tidak? Lalu Petrus bilang, iya Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Saya sangat mengasihi Tuhan. Tuhan bilang apa sama Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu satu kali. Lalu yang kedua kali lagi Tuhan tanya lagi sama Petrus. Petrus, kamu mengasihi aku tidak? Tuhan gimana sih? Saya tadi udah bilang, Tuhan saya mengasihi Tuhan. Saya sangat mengasihi Tuhan. Kalau begitu Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Petrus bingung nih. Tuhan tanya lagi yang ketiga kali, Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Tuhan Yesus, Petrus bilang, aku mengasihi Tuhan. Lalu Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik, itu perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus. Petrus disuruh mengembalakan domba-domba. Kalau zaman sekarang nih ya dek, ya anak-anakku di rumah mengembalakan itu seperti pendeta yang ada jemaatnya, mengembalakan, memimpin, menuntun mereka untuk tahu kebenaran firman Tuhan. Dan perintah itu diberikan buat adik-adik di rumah ataupun juga buat Katiar. Apa artinya mengembalakan itu? Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kasih tahu sama orang-orang yang belum tahu kalau Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Kasih tahu sama mereka bahwa kalau kita mau masuk surga kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kasih tahu kepada mereka Yesus itu tidak mati saja tapi dia bangkit. Artinya apa? Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati tapi Tuhan yang hidup. Karena dia hidup, dia menyediakan tempat di surga buat semua orang yang percaya kepada dia. Itu perintah Tuhan dan itu harus kita lakukan. Adik-adik, hari ini Tuhan berpesan buat adik-adik dan Katiar yang ada di rumah, yang ada di gereja saat ini. Mari kita sampaikan firman Tuhan, kita ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, kepada opung mungkin, kepada tante, kepada om, kepada paman, kepada bibi, kepada teman-teman di sekolah, kepada teman-teman di rumah, kepada mbak yang punya mbak, atau kepada siapa saja. Ceritakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu baik, dia mati, dia bangkit untuk menebus dosa manusia. Itu perintah Tuhan.
Mari kita lakukan dan lihat bagaimana Tuhan akan memberkati kita. Seperti Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya di tepi danau Tiberias dengan ikan yang banyak. Dengan ikan yang banyak padahal mereka udah capek. Ketika mereka taat, mereka lakukan perintah Tuhan, berkat Tuhan itu mereka nikmati. Maka itu juga yang akan terjadi buat adik-adik di rumah, buat Katiar, dan buat semua mama-mama yang ada di rumah. Mari kita sama-sama lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Dan itu akan mendatangkan berkat buat kita. Ya adik-adik, kalau sampai saat ini adik-adik belum ceritakan tentang Tuhan Yesus, mari mulai hari ini kita sama-sama ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Yuk kita buka satu bagian firman Tuhan, ayat hafalan kita hari ini. Ya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 13, ayatnya yang ke-1b. Sudah buka? Buka coba semua. Iya, Yohanes 13, buka ya. Oke, ayat yang ke-1b. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama, adik-adik yang di rumah baca dengan suara kencang supaya mama, papa, siapa, om, tante, tetangga yang di luar itu bisa dengar. Sama-sama ya, dari alamatnya dulu. 1-3, Yohanes 13 ayat 1b. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus mengasihi adik-adik, mengasihi Katiar, mengasihi mama papa, mengasihi semua mulai hari ini sampai nanti, sampai Tuhan datang lagi ke dunia untuk menjemput kita naik ke surga. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, kita akan berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan hari ini. Sudah? Semua lipat tangan? Yuk, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami lagi. Ketika kami taat melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami. Tuhan menolong kami semua, baik hamba, baik orang tua yang ada di rumah maupun anak-anak yang ada di rumah, agar kami taat untuk membaca firman Tuhan, taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kami akan melihat bagaimana Tuhan menolong kami semua, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami semua. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Nah, shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Kita sudah selesai mendengar firman Tuhan. Dan sekarang saatnya kita akan merayakan ulang tahun gereja anak. Oke, kita akan nyanyi bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday. Kita akan nyanyikan untuk gereja anak. Hari ini adalah ulang tahun gereja anak yang ke-13. Yeay. Ya, kita semua boleh di rumah adik-adik tepukkan tangannya. Kita akan nyanyikan Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan
adik-adik di rumah dan kakak di sini akan meniup lilinnya. Oke, dalam hitungan ketiga kita akan tiup bersama-sama ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Ore. Yeay. Puji nama Tuhan. Sekarang adik-adik gereja kita sudah berusia 13 tahun. Kalau untuk usia adik-adik 13 tahun itu sudah berusia remaja ya. Jadi kita berdoa supaya gereja anak, gereja kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik boleh setia beribadah walaupun kita masih online, kita masih rekaman secara ya online, adik-adik tetap setia mengikuti ibadah. Oke. Nah, sekarang Kak Ici mau umumkan pemenang dari Paskah minggu lalu. Yeay. Deg-degan ya adik-adik di rumah ya. Ayo yang namanya disebut nanti boleh tepuk tangan ya. Iya, oke. Nah, kakak akan mulai dari kelas mungil lebih dulu ya. Kelas mungil kemarin itu lombanya adalah menghias telur Paskah. Nah, yang menjadi pemenang ada 3 orang. Kakak akan sebutkan namanya ya. Yang pertama adalah Regalo. Yeay. Yang kedua adalah adik Karen. Yeay. Yang ketiga adalah adik Elsa Mumu. Yeay. Seneng ya adik-adik mungil ya. Nanti kalau ada kegiatan lagi lebih semangat lagi. Dan sekarang untuk kelas kecil ya, yang kelas kecil siap-siap namanya disebut. Kelas kecil yang pertama adalah adik Vano. Yeay. Yang kedua Jirenio. Yeay. Yang ketiga adalah adik Fabiola. Ore, puji nama Tuhan. Semua kelas mungil dan kecil telurnya cakep-cakep ya. Dan kelas tengah untuk membuat salib, yang pertama itu adalah adik Levi. Yeay. Yang kedua adalah Filemon. Ya. Yang ketiga adalah adik Sharon. Yeay. Dan yang terakhir kelas tunas dan kelas besar itu adalah mengerjakan kuisis ya. Yang pertama, ranking pertama ya adalah Pierre Simatupang. Yeay. Yang kedua adalah Vino Matthew. Yang ketiga adalah Grace. Yeay. Demikianlah nama-nama adik-adik kemarin yang sudah mengikuti kegiatan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Nanti hadiahnya akan diambil di gereja oleh mama-mama adik-adik semua. Oke, demikianlah acara HUT ulang tahun gereja anak hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu. Bye-bye. Ya, adik-adik kita sudah ibadah, memuji menyembah Tuhan, tapi juga kita sudah merayakan ulang tahun gereja anak. Sekalipun kita rayakan secara online, kita berdoa supaya di tahun-tahun yang akan datang kita bisa merayakannya secara langsung di gereja ya. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, semua adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau memberkati setiap hamba-hambamu yang ambil bagian di dalam pelayanan. Tapi juga Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah, bahkan mungkin orang tua yang mendampingi mereka. Hamba berdoa kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi yang daripada Tuhan Engkau limpahkan bagi semua anak-anak kami semua. Mereka berhasil, baik itu anak-anak kami yang akan memasuki ujian kelas 6 yang akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi, maupun anak-anak kami yang akan masuk ke tingkat SMA. Tuhan menolong mereka semua, biarlah sekolah yang mereka rindukan, sekolah yang mereka tuju, mereka akan dapatkan dengan pertolongan Tuhan Yesus saja. Engkau memberkati kedua orang tua dari setiap anak-anak kami, dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan, Engkau membuat semua berhasil, sehingga berkat-berkat Tuhan itu mereka boleh nikmati di dalam kehidupan mereka semua. Kami berdoa untuk gembala kami,
Pak Bram, Ibu dan anak-anak semua, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk semua pembina anak, Tuhan juga memberkati dalam semua aktivitas yang mereka lakukan. Kami berdoa juga untuk menyerahkan semua anak-anak kami dari mulai bayi-bayi sampai anak-anak tunas yang ada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat dari Bapa di surga, pertolongan dari Roh Kudus dan penghiburan dari Tuhan Yesus memberkati kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.